Insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang melukai puluhan siswa meninggalkan trauma mendalam. Kemen PPPA menurunkan tim psikolog untuk memberikan pendampingan psikososial kepada korban, keluarga, dan guru guna mendukung pemulihan emosional dan trauma psikologis. Lalu bagaimana dengan nasib terduga pelaku peledakan yang merupakan siswa SMA N72 Jakarta? Kita bahas bersama Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ciput Eka Purwanti. Selamat malam Mbak Ciput, apa kabar? Selamat malam Mas, apa kabar? Baik. Baik. Mbak Ciput, sejauh ini bagaimana upaya pendampingan yang akan dilakukan oleh Kemen PPPA untuk korban ledakan SMA N72 Jakarta nih Mbak Ciput? Ya, pendampingan tentu dilakukan bersama-sama ya Mas ya, tidak hanya oleh Kementerian PPPA, karena dalam kasus ini peristiwa terjadi di DKI Jakarta, kewenangan tentunya melekat di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian hasil koordinasi kami, banyak pihak yang sudah berkomitmen untuk turut berkontribusi memberikan layanan dukungan psikososial bagi para korban dan keluarganya, tetapi juga untuk para guru dan juga siswa-siswa lainnya dari SMA 72 yang tentunya mereka kan turut menjadi saksi ya, dan bisa jadi di antara mereka juga mengalami trauma yang itu harus dipersiapkan. Sudah antara lain dari Biro Psikologi Polri, dari Mabes, dari Polda maupun dari Polres Jakarta Utara, kemudian HIMSI, dan tentunya UPT PPA Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi bersama. Ya, ya. Gitu Mas. Mbak Ciput tadi sempat berkunjung ya menjenguk para korban dari ledakan ini di Rumah Sakit Jakarta, begitu ya, bersama dengan Ibu Betul. Menteri. Bagaimana hasil kunjungannya Bu? Bagaimana kondisi para korban ini? Ya, kami betul tadi mengunjungi rumah sakit Islam Cempaka Putih dan Yarsi, menemui beberapa anak korban yang mendapatkan pemulihan secara medis. Puji Tuhan bahwa dari mereka mayoritas itu sudah ada perbaikan kondisi fisik yang signifikan dibandingkan kemarin pada saat mereka masuk ke rumah sakit gitu ya, terutama gangguan pendengaran akibat ledakan maupun ada luka-luka fisik lain akibat ledakan tersebut. Hingga saat ini masih ada 3 anak yang masih di ICU dan tentu ini luka yang cukup berat, namun sudah dipastikan juga oleh Pak Gubernur, pemerintah DKI akan memastikan perawatan medis itu ditanggung oleh pemerintah Ya, provinsi dan dipastikan mereka akan pulih gitu. ya, ya. Mbak Ciput, Kapolri sudah memastikan ya terduga pelaku peledakan ini merupakan siswa SMA N72 Jakarta dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kira-kira nanti kalau apa upaya yang akan dilakukan Kemen PPPA bagi terduga pelaku yang masih berusia remaja nih? Karena jika terbukti terduga pelaku seperti yang disebut polisi, juga berhak mendapatkan perlindungan karena statusnya jadi anak berhadapan dengan hukum kan Mbak ya? Betul, betul sekali. Jadi anak terduga pelaku ini karena masih siswa SMA dan usianya di bawah 18 tahun, maka negara wajib merujuk pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjamin adanya kebijakan yang memulihkan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam posisi ini kami mengingatkan Ibu Menteri selaku koordinator untuk pelaksanaan SPPA ini, monitoring dan sebagainya, meminta para pihak memastikan terutama hak-hak anak tetap dipenuhi. Jadi hak pemulihan kesehatan, kemudian hak pemulihan psikologis dan juga hak pendidikan untuk tidak dicabut selama anak ini nanti akan menjalani proses penyelidikan oleh teman-teman dari kepolisian. Demikian juga pada saat nanti diputuskan hasil dari laporan sosial dan litmas yang dilakukan oleh Bapas, bahwa anak ini harus menjalani proses peradilan, maka kami juga mengingatkan proses peradilan harus dipastikan ramah anak. Dan itu sudah ada rambu-rambunya secara jelas dan teman-teman semua aparat penegak hukum sudah memahami ini.
Ya. Gitu, Mas. Perlakuan dan proses hukum akan berbeda begitu ya. Mbak, Betul. terduga pelaku ini kan diduga terpapar oleh konten negatif di media sosial nih. Sejumlah bukti berupa serbuk pemicu ledakan, senjata mainan itu telah diamankan oleh polisi. Polisi tengah melakukan pendalaman investigasi pada media sosial terduga pelaku. Bagaimana respons Anda termasuk dari teman-teman Kemen PPPA begitu melihat ada anak di Indonesia yang mempelajari konten negatif dari dunia maya, Mbak Ciput, misalnya belajar merakit bom lewat media sosial, apa yang akan dilakukan Kemen PPA terkait ini nih? Karena KPAI sudah bersikap meminta Komdigi segera menarik konten negatif yang dimaksud ya, agar tak dapat diakses kembali begitu ya. Apa yang harus dilakukan segera oleh pemerintah? Ya, kita tentu mengingat ada PP Tunas, PP 17 tahun 2025 yang mengatur tentang penyelenggara sistem elektronik. Nah, termasuk pemilik konten-konten yang mengandung muatan terorisme, termasuk mengajari membuat bom seperti ini. Saya sepakat dengan KPAI, kami sepakat bahwa ini memang harus segera mungkin untuk di take down dan juga Komdigi melakukan patroli cyber yang lebih fokus lagi untuk menghapuskan konten-konten yang berisi ajakan-ajakan aksi terorisme ataupun juga yang konten-konten kekerasan yang mengajari anak untuk berlaku radikal. Nah, tentu ini bukan hal yang satu-satunya cara ya Mas ya, karena semudah kita men-take down konten-konten itu, semudah itu pula lah untuk mereka yang memang punya fokus di area ini untuk membuat konten kembali. Nah, maka tentu ada literasi digital yang harus diajarkan pada anak-anak dan terutama bahwa paham-paham radikalisme, terorisme itu nggak muncul tiba-tiba, tetapi dia melalui proses internalisasi yang cukup panjang, dimulai dari pemahaman kognitif, kemudian nanti berpengaruh pada emosional anak, kemudian ada pemicu yang kemudian dia melakukan aksi. Tetapi pada konteks masalah ini, hal ini kita masih belum mendapatkan informasi karena sedang didalami apa. Ya, Mbak Ciput, apakah masih terhubung dengan kami? Mbak Ciput? Oh, ya. Ya, silakan dilanjutkan Mbak Ciput. Ya, kami sepakat dengan KPAI tentunya. Selain untuk segera take down konten-konten yang di tracing itu di di jejak digital anak ini ada, tetapi tidak dipungkiri tentu ratusan mungkin jutaan konten-konten yang sama. Ya. Dan itu tidak hanya konten yang ada dalam negeri ya Mas ya, tapi konten-konten dari luar. Yang ini tentu PR bersama semua pihak. Selain Komdigi memperketat patroli siber, kemudian juga mengatur konten-konten yang berbahaya pada anak untuk tidak bisa diakses anak. Tentunya ada juga upaya penguatan mental anak-anak kita dan juga pendekatan secara psikososial dalam tumbuh kembang anak ini mengajarkan nilai-nilai damai, multikultural, paham tentang kebinekaan dan lain-lain. Yang ini kita harapkan setidaknya memberikan filter pada anak pada saat dia terpapar dengan konten-konten mengarah radikalisme atau tindakan anarkis, dia ada kontrol untuk mengatakan oh ini nggak benar gitu untuk dilakukan. Nah tadi narasumber kita juga di sore tadi ada yang menyebut, seorang psikolog menyebut bahwa kejadian ini menjadi pembelajaran bagi kita semua karena kita semua yang telah gagal melakukan pencegahan terhadap apa yang dilakukan oleh terduga pelaku ini ya. Karena adanya dugaan perundungan pada terduga pelaku juga hingga kini masih didalami polisi. Ini seperti buah simalakama begitu ya Mbak Ciput, semua masih dugaan. Tapi jika kita analisa lebih dalam, terduga pelaku adalah seorang siswa yang dinarasikan sebagai korban bullying. Bagaimana Anda membaca situasi ini? Karena kita ingin tahu bagaimana cara mencegahnya. Bagaimana seharusnya pendampingan dan pengawasan dari sekolah pada kasus-kasus perundungan yang dialami oleh murid-muridnya agar kejadian seperti ini tidak terjadi kembali. Karena meskipun kita tidak tahu apakah motif balas dendam atau tidak, tapi setidaknya ada pencegahan terjadinya perundungan di sekolah begitu. Bagaimana caranya, Mbak Ciput? Iya, dugaan perundungan ini seperti tadi disampaikan masih didalami. Bisa jadi itu terjadi di lingkungan sekolah atau bisa jadi
terjadi di lingkungan lain. Ya. Di ranah digital itu juga ada terjadi perundungan. Sementara dari hasil pendalaman sementara, tadi kami dialog dengan guru, dengan para guru, kemudian juga mendapatkan informasi bahwa teman-teman di sekolahnya menyatakan bahwa anak ini adalah anak yang baik, ceria, dan juga memiliki prestasi terutama dalam menggambar. Jadi anak ini suka dengan anime, tetapi memang teman-teman dan para guru peka ada perubahan-perubahan drastis yang dialami anak ini, perubahan sikap dan perilaku yang menjadi lebih tertutup dan kemudian juga dari sikap yang berubah. Dan kejadian ini tentu membuat semuanya shock, terkejut, dan para guru menyampaikan sudah dapat kami pastikan tidak ada perundungan yang terjadi oleh teman-temannya, karena justru teman-temannya care dengan anak ini terkait perubahan perilaku dia dan ingin mengembalikan dia menjadi anak yang ceria kembali seperti dahulu. Nah, patut nanti didalami bagaimana dengan riwayat anak ini berinteraksi di ranah digital melalui konten-konten yang tadi mengandung unsur kekerasan. Itu kan bisa nanti dilakukan digital forensik oleh para penyidik untuk kita mengetahui sebetulnya apakah justru bisa jadi perundungan, apakah terjadi di situ, atau adakah pemicu lain yang kita akan tunggu teman-teman dari penyidik untuk bekerja melakukan digital forensik itu. Mbak, tadi Mbak Ciput bersama dengan Ibu Menteri sempat berkunjung ke rumah sakit ya. Apakah sempat bertemu dengan siswa terduga pelaku ini? Bagaimana kondisinya, Mbak Ciput? Iya, kebetulan kami tidak berkesempatan karena memang hari ini tidak satupun pengunjung yang diberikan izin untuk bertemu dengan anak terduga pelaku karena memang dalam kondisi disterilkan ya. Karena anak kan juga kondisi terluka parah dan perlu tentunya langkah-langkah upaya penyiapan sebelum untuk bisa dilakukan wawancara dan tentu untuk menghindari hal-hal yang membuat anak semakin tertekan ataupun merasa menghalangi proses untuk pemeriksaan itu, maka sengaja untuk disterilisasi dan kami tentu menghormati proses ini, Mas. Ya, terakhir Mbak Ciput, Kemen PPPA ini hadir untuk memberikan perlindungan ya terhadap perempuan dan juga anak. Ini untuk anak-anak nih. Adakah rekomendasi dari Kementerian PPPA untuk melindungi anak-anak kita, siswa-siswa sekolah, supaya tidak lagi ada insiden serupa di sekolah seperti yang terjadi kemarin begitu? Apa yang harus dilakukan? Apakah ini menjadi tanggung jawab pihak sekolah sepenuhnya bahwa seluruh keamanan harus diperketat dan harus selalu konsisten memperketat keamanan di sekolah atau seperti apa nih? Karena seperti para orang tua juga semakin gamang dan khawatir ketika anak-anak mereka juga mengalami hal serupa dengan terduga pelaku ini begitu. Ya, sebetulnya dari Menteri Dikdasmen sudah memiliki kebijakan untuk membuat sekolah ramah anak, termasuk pengaturan-pengaturan bagaimana pihak sekolah bisa melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Dan itu pekerjaan yang tidak sebetulnya 100% adalah tanggung jawab sekolah. Tetapi termasuk orang tua siswa, komite sekolah, perwakilan orang tua, pemerintah daerah pun juga terlibat di dalamnya sebagai bagian dari sistem perlindungan anak. Upaya-upaya untuk mewujudkan sekolah ramah anak ini tentunya tidak hanya berhenti di sekolah, karena kehidupan anak itu kan juga ada di rumah dan ada di lingkungan masyarakat di luar sekolah. Dan itu menjadi PR bagian peran dari masyarakat dan juga keluarga untuk bisa juga paralel dengan upaya anak-anak mendapatkan disiplin positif di sekolah, mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman untuk belajar, itu dia dapatkan hal yang sama di rumah dan di lingkungan dia berada. Nah, pada saat sistem ini tidak terpenuhi semua, ada ketidakseimbangan yang bisa jadi nantinya akan menjadi pemicu bagi anak dengan kondisi tertentu, misalnya dia sedang mendapatkan stresor lain yang begitu berat, peristiwa di lingkungan anak,
dan dia kemudian menjadi korban kekerasan. Nah, kami sebetulnya juga apresiasi kepada para guru dan juga teman-teman di SMAN 72 ini, para siswa yang begitu peduli dan begitu kompak, dan juga sebetulnya deteksi dini tentang perubahan perilaku pada anak terduga pelaku ini sudah dikenali. Tetapi mungkin deteksi dini ini tidak dibarengi dengan informasi keberadaan sistem layanan pencegahan yang ada di daerah. Jadi sebetulnya kan pemerintah DKI punya Puspa gitu ya, layanan konseling online bagi siapapun warga DKI Jakarta yang membutuhkan konseling secara psikologis. Bahkan juga bisa langsung datang ke UPT DPPA untuk menyampaikan kebutuhan adanya dukungan kesehatan mental. Bahkan puskesmas pun sudah ada. Jadi ini yang mungkin tidak sampai ke seluruh masyarakat DKI Jakarta, sehingga bisa jadi perundungan itu masih terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Disiplin dengan kekerasan masih terjadi di lingkungan satuan pendidikan yang belum terjangkau dari sosialisasi kebijakan ini. Jadi ini PR pemerintah DKI Jakarta yang sudah statusnya provinsi layak anak untuk terus meningkatkan upaya menuju satuan pendidikan yang ramah anak. Baik, ini menjadi pelajaran bersama dan menjadi tanggung jawab bersama ya, bukan hanya pihak sekolah saja sebagai satuan pendidikan, tapi juga keluarga sebagai orang terdekat begitu ya. Betul. Terima kasih Mbak Ciput atas waktu Anda bergabung bersama kami di Prime News. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali Selamat Mbak Ciput. malam. Sama-sama, terima kasih.